Shalom, puji Tuhan. Akhirnya kita dapat berjumpa kembali dengan ibadah raya GSJA Citra Raya. Mari beribadah bersama dengan sukacita untuk menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, kita berkumpul kembali. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Dia, sebab Dia baik buat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar buat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap pengorbanan yang Kau berikan. Karena sungguh besar kasih setia-Mu atas kami. Untuk itu kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan memuji mengagungkan nama Engkau Tuhan, karena
Di situ Roh-Mu bekerja. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang berbeban berat Engkau lepaskan dari beban kami Tuhan. Dan kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan mengagungkan-Mu. Haleluya. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Kita mari memuji, tinggikan Dia. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk sediakan buat kita sekalian. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Dia, karena setiap pertolongan datangnya daripada Allah. Setiap kebutuhan yang Kau perlukan, kesehatan, kelimpahan, berkat, datangnya daripada Allah. Kita mau mengucap syukur terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. kepada Tuhan.
kami ingin mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Roh Kudus dengan kuasa-Mu menuntun hati dan pikiran kami supaya kami memahami firman-Mu dengan baik. Selengkapnya pemberitaan firman Tuhan kami menyerahkan kepada-Mu. Pimpinlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selalu semangat, yes. Puji Tuhan, saya mendengarkan kesaksian dari jemaat yang seluruhnya bahwa mereka diberkati oleh Tuhan dalam keadaan sehat. Sekalipun kita bisa melihat bahwa situasi sekarang ini, pandemi COVID-19 belum kunjung berhenti, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan saya mendengar kesaksian para pelayan Tuhan yang melayani, khususnya mereka tiba dalam ibadah online, baik ibadah raya online untuk umum maupun ibadah anak online untuk anak-anak. Haleluya. Saya percaya ini menjadi sebuah kesaksian yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin berbicara tentang manusia biasa namun percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang saya ingin sampaikan contohnya adalah Elia, manusia biasa. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara kasih Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa manusia biasa namun percaya kepada Tuhan yang luar biasa akan bisa mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Karena waktu kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan bekerja sesuatu hal yang luar biasa. Nah, kalau kita merindukan mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan, seperti nanti kita bisa melihat bagaimana Elia, manusia yang biasa, dia mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan. Nah, bagaimana cara untuk mengalaminya? Yang pertama, kita harus memiliki cara berpikir yang baru. Ini dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Yang kedua, memiliki cara hidup yang baru. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 4 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Dan yang ketiga, menyiapkan diri alami mujizat yang tidak lazim. Dalam Yesaya 43 ayat 19. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau berbicara mengenai mengalami mujizat yang tidak lazim, ada 3 hal yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus percaya bahwa mujizat itu nyata. Yang kedua, jika Tuhan berbicara, kita harus percaya dan bertindak meskipun tidak masuk akal. Yang ketiga, ada harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Elia. Yang pertama, Elia dan doanya. Bagaimanakah Elia dengan doanya? Elia berdoa kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 5:17 yang katakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Mari kita akan lihat bukti doa yang sungguh-sungguh. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43, setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1, saya bisa menyimpulkan bahwa kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan kehendak Tuhan. Elia disuruh Tuhan untuk menghadap Raja Ahab dan memberitahu bahwa Tuhan akan menurunkan hujan bagi bangsa Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 dan 42, hujan pun turun setelah Elia berdoa. Luar biasa. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa saudara yang melayani Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Mari kita ambil tindakan kita dengan berdoa
atas kehidupan kita. Mari kita akan mengambil bagian kita dan Tuhan akan mengambil bagiannya. Apa yang harus kita bisa lakukan, Tuhan akan melakukan bagiannya buat saudara dan saya. Yang kedua, Elia dan makanannya. Saya ingin mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa yang membutuhkan makan untuk melanjutkan hidupnya. Ada sebuah pepatah yang dipercayai oleh orang Mandarin atau orang-orang Tionghoa. Hal yang buruk dapat menjadi hal yang baik dalam kondisi tertentu. Wah, luar biasa. Orang Chinese atau orang Tionghoa itu punya pemahaman dalam sekali. Saya bertanya kepada beberapa jemaat yang melakukan aktivitas perdagangan atau berprofesi sebagai pedagang, pengusaha. Saya tanya, Pak, bagaimana dengan pedagang sekarang? Memang sulit, Pak. Tetapi saya percaya di balik kesulitan ini ada kesempatan yang lain. Dan saya mendengar kesaksian. Awalnya dia berdagang barang-barang rumah tangga, tetapi pada waktu ada pandemi virus corona, dia mulai menjual masker, hand sanitizer dan sebagainya, dan omsetnya melonjak luar biasa. Jadi di balik kesulitan ada kesempatan untuk kita meraih kemenangan di dalam Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar dari Elia dan makanannya, maka kita bisa memahami bahwa ada pemeliharaan Tuhan. Acap kali cara Tuhan memelihara hidup kita berbeda dengan cara dan maunya kita. Tuhan bisa memakai segala cara untuk memelihara hidup kita. Mari kita akan lihat bagaimana Elia dan burung gagak. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2-4, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi bak engkau di sana. Bagaimana Tuhan dengan caranya yang luar biasa menyediakan makanan untuk Elia melalui burung-burung gagak. Tidak hanya sampai di situ, Elia dan janda di Sarfat. Apa yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8-9, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dalam kondisi dia sedang membutuhkan makanan. Bukan hanya burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menyediakan makanan, tetapi seorang janda di Sarfat. Tuhan memelihara Elia. Burung-burung gagak yang diperintahkan Tuhan setiap pagi dan sore membawakan roti dan daging untuk Elia. Janda miskin di Sarfat yang diperintahkan Tuhan memberi makan Elia dengan makanan terakhir yang dimilikinya. Setelah itu ia dan anaknya akan mati kelaparan. Seperti Elia, demikianlah saudara dan saya harus bergantung kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan jalan Tuhan saja. Saya mengatakan jangan khawatir saudara. Tuhan adalah Tuhan yang kita percayai. Saudara dikasih oleh Tuhan. Janji bagi setiap orang yang setia bergantung kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini mengatakan, tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat bisa kita andalkan. Haleluya. Yang ketiga adalah Elia dan nyawanya. Ini menggambarkan bahwa Elia adalah manusia biasa yang kita bisa belajar dari kehidupannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, padahal baru saja Elia melihat mujizat Tuhan yang tidak lazim. Perhatikan 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan 46. Elia
Elia melihat bukti bagaimana Allah menunjukkan kuasanya di Gunung Karmel. Wow, dahsyat luar biasa. Saat nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang mempersembahkan korban lembu, tidak ada api yang dikirimkan untuk membakar korban tersebut. Sementara Elia seorang diri sebagai nabi Allah mempersembahkan korban lembu di atas mezbah yang sudah dibasahi dengan 12 puyung air sebanyak 3 kali. Lalu Allah mengirimkan api untuk membakar korban lembu tersebut sebagai bukti ia adalah Allah yang hidup. Luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam tali itu habis dijilat. Dan tidak cukup hanya itu, Elia lalu membasmi 450 nabi-nabi Baal tersebut di sungai Kison. Dicatat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 40. 450 nabi Baal yang menyesatkan bangsa Israel semuanya dibasmi, dibunuh, dihabisi oleh Elia. Wah, luar biasa. Mengapa Elia putus asa, bahkan ingin mati? Jawabannya karena Elia alami ketakutan. Ini gara-gara Isabel, istri Ahab, mengancam akan membunuhnya. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Sehingga Elia pergi dan bersembunyi menyelamatkan nyawanya. Dr. John Campbell, untuk alasan-alasan yang tak sepenuhnya kita pahami, beberapa orang mencapai keputusasaan dan rasa sakit yang dalam sehingga mereka mulai mempercayai bahwa mereka lebih baik mati saja. Saudara, ini berhubungan erat dengan hal yang namanya bunuh diri. Penelitian World Health Organization atau WHO pada tahun 2005 menunjukkan sekitar 150 orang di Indonesia bunuh diri setiap hari. Dalam setahun jumlahnya diperkirakan mencapai 50.000 orang. Di dalam tempo.com pada hari Sabtu 6 Oktober 2012, sudah dikasih oleh Tuhan, ada catatan orang bunuh diri yang mengenaskan. Otto Bashir yang menderita sakit yang tidak diketahui dan tak kunjung pulih, akhirnya frustasi atas kondisi yang dialaminya. Adolf Max, seorang pengusaha yang bunuh diri karena terlilit hutang dan usahanya bangkrut. Tetapi saya ingin memberikan nasihat, selama ada Tuhan, mari kita serahkan ketakutan kita kepada Tuhan dan belajar untuk tidak takut atas setiap tantangan yang kita hadapi. Mengapa Elia takut? Karena Elia melupakan Tuhan. Elia lupakan Tuhan yang telah menyertai dia menghadapi 450 nabi-nabi Baal dan seluruh rakyat Israel. Elia lupakan Tuhan yang telah mendengarkan doanya untuk menurunkan hujan. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan melupakan Tuhan sedetik pun dalam hidup kita. Sebaliknya ingat terus perbuatan yang ajaib dalam hidup kita, itu yang akan meneguhkan iman kita. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Tetapi kami tidak akan lupa berdoa. Kami akan selalu datang kepada Tuhan, membangun kehidupan kami dalam doa. Semakin intim, semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami akan belajar, kehidupan kami adalah milik-Mu Tuhan. Nyawa kami ada di tangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sekali lagi. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk setiap orang yang mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus akan bekerja, Tuhan menjamahnya. Kalau di antara mereka hari ini, oh Tuhan mengalami pergumulan bahwa berat tekan berat, dan firman-Mu sudah mengatakan bahwa waktu kami percaya kepada Tuhan yang luar biasa, maka kami hanya akan mengandalkan kepada Tuhan, kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan yang luar biasa akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi kami. Tuhan, terima kasih, menyerahkan untuk jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
mereka biji matamu, mereka berharga di matamu. Tuhan pelihara. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami selalu percaya kepada Engkau Tuhan yang luar biasa. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau kesempatan saat ini kami boleh melihat kebenaran firman-Mu telah diberikan kepada kami Tuhan. Di mana kesaksian melalui firman-Mu Tuhan, kuatkan Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berperkara buat bangsa kami. Engkau akan jaga bangsa kami Tuhan. Engkau berikan Tuhan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Memimpin bangsa kami, presiden dan wakilnya, pejabat-pejabat tinggi negara Tuhan, maupun juga pejabat-pejabat daerah yang ada, biar mereka boleh bekerja sama Tuhan, boleh menjaga bangsa kami Tuhan, dan keadaan baik, keadaan aman Tuhan. Saat ini mereka bergumul Tuhan, untuk mereka boleh tetap Tuhan memberikan kekuatan Tuhan Yesus, perhatian yang khusus Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Jauhkan Tuhan dari wabah-wabah yang saat ini kami gumuli bersama Tuhan, dari virus corona Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan bebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segenap umat Engkau dimanapun mereka berada Tuhan, pelihara mereka Tuhan, jagai pribadi mereka Tuhan, biar hidup mereka dipelihara oleh Engkau begitu baik adanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Oleh karena terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara, selalu semangat. Yes. Puji Tuhan, baru saja kita selesai mengikuti ibadah online hari ini. Selanjutnya kami mengundang saudara bersama dalam kegiatan sepekan online mulai Selasa sampai Minggu. Kiranya kita dapat bertumbuh bersama dalam Kristus. Khusus persembahan dapat diberikan sesuai dengan informasi yang kami berikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.